Duduk di atas saja Pak, enggak masalah ya. Biar lebih enak aja ngomong kita, enggak apa-apa. Pak Lurah, Pak RW, duduk di atas saja tak apa. Duduk di atas saja, biar lebih enak bahasa kita bicara. Ya, tak apa. Nah, duduk di sini aja Pak RW. Lagi semuanya. Lagi. Ya. Nah, tak masalah. Ya. Ada video mana? Kita kumpul sama-sama kan enak Pak. Kita buat masyarakat. Oke, saya buka aja ya. Ya. Iya Pak, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak RW, Pak RT, saya hormati Pak Rudi dan masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertemuan pagi ini atas, kalau saya sebetulnya atas laporan kedua belah pihak, baik Pak Rudi, baik dari masyarakat melalui Pak RT-nya, sehingga pertemuan pagi ini terjadi. Mungkin kalau tidak, saya tidak bisa juga bertatap muka ya. Iya. Bapak-bapak semua gitu. Tentunya kita bersyukur karena pagi hari ini dikasih rahmat hujan yang harusnya kita jadwalkan tadi jam 8. Duduklah ketua. Tapi molor menjadi jam 9 ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini karena cuaca yang sejuk, hati kita pun sejuk, pikiran pun sejuk, sehingga mendapatkan hasil atau keputusan bersama yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Karena udah didukung dengan suasana pagi yang cukup mendukung ini, saya rasa harusnya juga nanti obrolan kita atau mediasi kita pada pagi hari ini berjalan juga dengan sejuk, lancar, dan hasilnya sesuai dengan keinginan kita bersama. Oke, itu aja, demikian dulu pembukaan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak RT, Pak RW, atau kita mulai langsung. Sebelumnya kami mau di sini duduk di atas. Bapak. Karena Pak, si Bapak kan tahu Pak Lurah kan. Dulu pada Luin. Mungkin pada kesempatan ini saya menyerahkan dulu kepada masyarakat. Silakan dari masyarakat lingkungan setempat bisa menyampaikan kiranya hal-hal yang perlu disampaikan untuk membuka pembahasan kita pagi hari ini. Mungkin ditambahkan oleh Pak RT juga. Silakan Pak. Perwakilan dulu. Nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mau pada Bapak Rudi, bahwa masyarakat kami ingin jelas struktur lahan Bapak dari data mungkin yang di masyarakat kami, atau lahan Bapak sekarang yang Bapak dari ujung mana masyarakat kami ingin tahu. Lahan ini kalau mau cerita mungkin panjang ya, karena kita bilang di sini itu masih belum ada ya, itu sudah 20 tahun. Asal muasal dari lahan kita itu adalah dari Pak Kasmi bin Kafan. Beliau masih orang lama ya, orang tua ya, yang katanya pemilik dari Geran ya, dari Geran zaman Belanda. Kita sudah melakukan transaksi, dan transaksi itu pun sudah selesai lah, ibaratnya sudah selesai berupa alasan dan SKD ya. Kemudian
ya kita menguasai tanah ini kan ada sedikit kesulitan. Kenapa? Karena kita sudah beli dengan pemilik gerak, ya Kasmi Kasa. Beliau sendiri yang bukan ahli waris loh yang tanda tangan. Beliau sendiri yang menandatangani surat kita itu harus diingat. Bukan beliau itu sudah meninggal, ya kan? Kemudian ahli waris dia itu yang menandatangani. Ahli waris mereka itu juga ikut jadi saksi. Tapi agak sedikit kesulitan ya untuk menguasai seterusnya. Menguasai pertama kali itu sudah oke, itu kira-kira 23 tahun yang lalu. Itu sudah oke. Anehnya setelah beberapa tahun ya di sini ada pondok, di sini ada pondok, di sini ada pondok. Ya itu mohon maaf mungkin satu kelalaian dari kita. Kenapa kita tidak menjaga, ya kan? Dan di samping itu terus terang aja Bapak. Ya. Tanah saya itu rata-rata seperti ini. Rata-rata seperti ini. Bahkan sertifikat hamil juga seperti ini. Ada satu bidang lagi yang bisa dilihat secara langsung pun Bapak. Tanah yang dekat Gapura masuk Telaga Riau. Nah, yang di sebelah kiri bengkel sekarang banyak oplet-oplet itu sertifikat hamil gitu. Ya kan? Kita pun tidak pernah mengusik. Padahal kita menguasai tanah di situ itu sudah hampir 30 tahun. Saat itu sertifikat hamil. Ya, sementara pendatang baru yang bengkel itu Pak Sutrisno atau siapa, ya kan, pun tidak kasih tahu ke kita. Tapi yang penting beretika baik aja. Artinya mereka sekedar memakai lahan itu, ya kan, dan tidak mengakui, itu yang paling penting. Contohnya seperti di sini, ya kan, kita bebaskan Pak dari yang kecil yang tidak ada surat termasuk Pasar Ibu. Tanya. Saya pun tidak perlu buka di sini, ya kan? Tapi cukup bagus kan. Nah sekarang stop dulu. Bohong kau. Ya, oke, nggak jadi masalah. Ini rumah saya. Itu rumah kakak saya. Itu pondasi perintah kamu bongkar ya. Itu saya emosi kemarin itu kakak saya menangis dengan saya. Tapi saya itikat baik saya serahkan sama ketua kami. Inilah ketua kami di kampung ini. Maaf, ini Pak RW, Pak Lurah ya. Kita bukan dengan toleransi. Inilah ketua kami suku adalah suku sini. Lingkungan ini suku sosial. Ada itikat baik itu. Kalian bongkar itu pondasi kakak saya itu. Oke, begini ceritanya Pak. Pembongkaran pondasi itu terjadi kapan? Baru sekian hari, mungkin sekian minggu kan. Iya. Penimbunan tanah di situ itu pun baru sekian. Kita mana tahu Bang, di situ selamanya kita tidak pernah jumpa ada manusia di situ. Pondok pun tidak ada, manusia di situ pun tidak ada. Ini merupakan suatu kenyataan. Sana Begini Pak. Biarin dulu. Rumah itu Lapor sama polisi kamu sekarang kena kamu. oke, tidak masalah, kita siap 100% Bang. Itu saya tidak manusia yang tidak bisa digertak seperti Nah, itu. maksudnya begini, Duh, Pak. Begini. Tenang dulu, Oke, biar Kamu kan digertak. Bagaimana bisa saya digertak saya? sekali tidak Bang, takut. kalau bicara satu-satu. Ya, begini Pak. Mohon maaf ya abangku, mohon maaf abangku ya. Dengan cara begini ya kita selangkah pun tidak akan mundur pun tidak akan. Jangan bilang gitu. Kalau ada kayak gitu jangan. Oke, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang. Jangan Jadi bilang mundur begini tak mundur. ceritanya. Nanti aku buat mundur kau ke sana. Ya, itu tidak masalah Bang. Tak bagus kayak gitu ngomongnya. Oke, begini Bang. Dalamnya dan tutup. Begini. Kita Pak saya. Kita dengar dulu. Saya ambil tengah. Dengar dulu. Saya Cuma ambil tengah. Ya. Kemungkinan Pak Alam juga ada Kang Slewe ini. 2 minggu. Orang ini pun juga seperti Mundur jadi belum lagi. ada ketemunya itu Ya. aja. Jadi jangan tak usah. Maaf Pak ya. Maaf Pak dari Pak Lurah ya. Pak RT, Pak RW, maaf lah ya. Masalah itu yang dibongkar itu kemarin apa? Pondasi itu batas tanah lah Pak ya. Kalau dibilang Pak Alam tak ada penduduk, tak ada manusia di situ, salah itu Pak. Ya. Kalau batas tanah itu bukan berarti harus ada manusianya. Ya. Kita harus hati-hati ngomongnya. Oke, siap Pak. Tenang dulu. Benar, itu. Aku yang ngomong dulu. Itu yang benar. Itu Tenang kita- dulu biar aku terangkan. Kita membenarkan kan bisa kan? Iya, tenang dulu biar aku lanjut. Oke, siap. Begitu itu terjadi, melaporlah kakak itu sama abang ini baru sama aku. Aku pergi ke Hapana. Ya. Ya, Oke. pergi ke Hapana. Nah. Yang punya bangunan di sana itu siapa? Nah. Dibilang yang punya tanah itu sebenarnya
Pak Rudi Alam. Ya. Tolong sampaikan ya bos ya, itu tak bagus kayak gitu, itu dibongkar tak permisi ya. Sampai saat ini Bang Rudi Alam pun tak datang, padahal yang datang saya. Kepala dingin Bang. Silakan. Yang datangkan saya, tunggu dulu, yang datangkan saya, Bapak kenal saya kan? Bapak kenal saya, tak pernah saya ganggu orang. Ya, mau bikin usaha apapun di situ, mau jual narkoba pun itu bukan urusan saya. Jadi abang Yang harus tunggu dulu, yang itu kan urusan polisi kalau narkoba. Tapi kayak gitu, Pak, ya, tolonglah. Harga saya sedikit. Saya orang liberal terus loh. Tidak tahu Bang. Abang tuh merupakan kuasa dari situ atau siapa? Abang dulu, abang saya rasa begini Bang. Ya, abang dulu saya hargai sepenuhnya ya. Apalagi kita sudah kenal. Duduk Bang. Tapi tolong itu Jadi diselesaikan ada- aja nanti ya. Ada memang pemberitahuan dari kita dari tukang bangun, ya kan? Bilang ada satu ibu itu marah-marah, ya marah-marah. Saya bilang begini, ya kan? Ibu itu perlu saya kenal, ya kan? Saya tunggu 2 kali, bisa tanya ke orang. Ini Pak Win juga sendiri. Coba tanya Bang. Bukan tidak ada Bang. Kita tunggu 2 kali di situ, artinya karena selama ini kita tidak pernah memberitahu siapa orang di situ. RW ada 2. RT 07. Begitu saya disampaikan, begitu pasti saya 07. disampaikan, itu saya langsung datang ke tingkat baik, itu saya langsung datang. Nah, oke, sudah Pak gambarannya. Berarti karena belum ketemu aja. Pasti diselesaikan. Pasti Bapak selesaikan kan begitu. Iya. Pasti Bapak selesaikan. Berarti ingin ketemu aja sama Bapak. Nanti selesaikan. Sudah Jadi- ketemu. Maksudnya yang kedua. Ini yang kedua. Lari kita ke situ. Loncat dulu dari situ dulu, Pak. Karena ini kan karena tidak pernah ketemu aja. Bapak nanti pasti selesaikan kan. Nah, jadi persoalan yang kedua Pak Rudi Alam. Tadi malam, tadi sore kami pergi dari sini, datang anggota Bapak dipulih sampai ke depan rumah sampai ke sini, katanya kena. Jadi saya bilang, saya sudah berbicara sama Rudi Alam, saya itu ada pokok mangga di situ dari saksi. Di situ ada pokok mangga itu, inilah lurus ini, makanya ini sudah diganti Rudi. Bukan tahu lagi sama Pak Lurus Alam. Pak Rudi Alam saya memang sudah dilakukan ganti Rudi mulai sama Pak Agil, Pak Munte, si Subur, si Jumat, si Bujang, sudah banyak. Saya tahu. Katanya Pak Rudi, benar Pak? Katanya Pak Rudi, tiba-tiba ini jalan kami mau ditutup. Nah, terus saya komplain, kalau mau ditutup jalan ini, kami duluan di sini, jangan ditutup. Kami mau ditutup, kami mau Bapak mau bangun, tapi lakukan kompensasi karena bikin jalan ini Pak. Masyarakat ini kami semua dan tanggal BP lorinya tahunnya ada dalam catatan kami di sini. Memang waktu itu masih murah tanah, lori kayak gini. Tahun 99 Pak, 20.000 masih 1 lori waktu itu. Jadi ada Pak, ada artinya materi kami di sini dan tenaga kami bikin jalan ini. Tiba-tiba orang bangunan ini mau ditutup tiba-tiba. Kami terus mau jalan dari mana? Kan itu, tidak lupa terus orang sini jalan dari mana? Kita mengerti. Oleh karena itu kita bangunkan jalan Pak. Itu sifatnya permanen. Akan kita hibahkan. Itu adalah tanah yang termasuk di dalam sertifikat kami yang kami beli dengan KS. Ya, itu kami jangan khawatir Pak. Itu kami tidak akan begini Pak. Kami sebentar lagi kita akan jadi tetangga Pak. Benar nggak? Ya kan kami pun tidak mungkin akan merugikan saudara-saudara, tidak mungkin 100%. Ini ya di depan Pak RW, Pak RT, Pak Lurah ya. Kita bisa bikin surat untuk masyarakat. Kita akan hibah secara permanen dan seterusnya. Tidak ada maksudnya masyarakat itu takut ya. Setelah ini bangunan ruko selesai ya, nanti jalan ini juga kami tutup. Tidak. Jalan yang akan kami bangun di sini untuk masyarakat. Masyarakat kan sudah terbiasa lalu lalang di sini. Ini paling belok aja hanya sekian puluh meter. Masa tolonglah masyarakat juga pengertian kepada Iya, kami. Jadi paham. mengenai penimbunan itu nanti akan kita pikirkan. Ya kan yang katanya 1 lori 20.000 Iya. apalah. Ya, nanti kita akan pikirkan. Padahal jalan ini pun pernah kita timbun. Ya, kita pun inisiatif sendiri. Bapak dulu ngomong. Begini dulu Pak. Karena Bapak ini juga pun tak yakin katanya, Bapak bohong-bohongan makanya kan. Ya kan nanti kan ditutup juga jalan di sini nanti. Kami tak akan melakukan hal ini lah. terus terang. Iya, itu kan Bapak ini Itu kan tidak apa-apa. Itu kalau mempunyai rasa curiga atau apa itu saya rasa sah-sah aja, ya kan? Karena kita ya mungkin apa yang ada di dalam pikiran kita itu mungkin tak bisa dibaca ini rambut sama hitam kan begitu.
Tapi untuk menjamin, ya kan, ini di depan Pak RT ini, Pak RW, Pak Lurah, kita bikinkan surat secara serahkan, hibahkan secara permanen, Pak. Itu pun nggak masalah, ya kan? Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali, ya. Dan mohon maaf lah ya, mungkin masyarakat ini nanti harus agak repot sedikit, hanya belok sekitar 30 meter lah mungkin. Oke. Ya kan? Udah, Pak, saya potong aja karena mohon maaf ini sebetulnya saya anggap cukup penting dan sangat penting. Jujur, hujan-hujan pun saya tembus. Saya tinggal di Jelutung, bapak-bapak. Ini biar tahu dulu, makanya tadi saya terobos kan dengan seadanya. Itu satu poin dulu. Juga tadi saya sampaikan di sana juga lagi ada kasus yang cukup harus saya pikirkan. Karena udah sampai laporannya ke Bupati dan Ramil udah turun juga, mungkin bisa Dandim turun hari ini gitu. Masalah kesehatan nih masyarakat kita penglihatannya langsung udah nggak nampak dan agak kurang juga secara apa namanya ya agak kurang apa istilahnya disabilitas, bukan maksudnya kejiwaannya itu pola pikirnya agak ini, jadi agak susah. Jadi laporan udah naik juga, jadi kami pun harus berpikir soal itu gitu. Jadi agak terbagi, jadi kalau bisa pun di sini selesai, di sana pun saya bisa juga selesaikan. Jadi dari pembahasan yang tadi disampaikan baik oleh masyarakat, dari Pak Rudi Alam juga, mungkin saya akan merangkum supaya tidak melebar-lebar lagi, kita lari ke solusinya aja langsung gitu. Mungkin yang pertama, poin pertama yang jadi catatan Pak Rudi, mohon maaf masyarakat juga tadi Bapak, siapa Pak namanya Pak? Kita belum. Artonang, Pak Artonang ya. Pak Artonang menyampaikan berkaitan dengan tadi keluarganya ya, masalah fondasi. Mungkin itu nanti atau sekarang bisa langsung dibahas mengenai itunya. Itu poin satu. Yang keduanya, poin kedua itu masalah jalan. Ya, padahal intinya kan tadi masalah jalan dulu tema hari ini. Jadi jalan yang bisa kita lihat sekarang satu, secara sadar dan secara ini pun kita udah mengetahui bahwa jalan itu masuk di dalam sertifikatnya sekarang posisinya Pak Rudi. Dan Pak Rudi ingin membangun di lokasi itu gitu ya. Itu dulu kita pahami dulu. Dan Pak Rudi memberikan solusi juga tadi kan yang disampaikan bahwa tanah ini dibelokkan dan juga ditimbun, ya kan. Namun Pak Rudi mohon maaf tadi seperti disampaikan oleh masyarakat kita ada timbul keraguan-keraguan. Tapi tadi Pak Rudi juga menyampaikan ke kita bersama akan dibuatkan surat surat hibah permanen lah. hibah boleh Kepentingan sifatnya masyarakat. atau surat pernyataan atau berita acara dari kita bertemu saat ini menyatakan bahwa itu akan dijadikan jalan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu masalah jalan yang dibelokkan. Itu poin kedua. Satu tadi tanah Pak Artonang ya. Nah, itu kedua masalah jalan yang dibelokkan permanen atau tidak. Pertanyaan kedua kan itu tuh. Yang ketiga masalah kompensasi masyarakat yang telah menimbun Pak Rudi. Maaf, tadi Pak Rudi juga sudah menyampaikan ke masyarakat itu juga akan dibahas. Jadi harapan saya cuma 3 itu aja yang kita bahas dulu. Jangan Izin Pak Lurah dulu. Ya. Jadi masalah kita sama-sama dulu ini belum ada ketemu sedikit pun karena bahasa Pak Rudi ya. Bahasa Pak Rudi ini sangat tak masuk sama saya. Masalah riwayat tanah saya tak mengerti itu. Kami bicarakan itu. Saya hanya penduduk di sini, penggarap dan diketahui oleh pemerintah setempat RT. Jadi yang saya tanyakan sama Pak Rudi sekarang, Pak Rudi, kira-kira berapa lahan yang Bapak pakai Rudi untuk pembangunan pengembangan ini sekarang? Jangan nanti besok ada nanti orang Pak Rudi datang di sini patok, di sana patok. Pastikan dulu di sini Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Ya kita, nanti kita akan bantu mungkin masyarakat juga Pak RT dan Pak Lurah. Kita akan tunjukkan secara transparan. Ya gini, saya bukan Ini ngomong. berdasarkan terang nih Pak, tunjukkan Tunggu. sekarang aja udah. Saya tuh ngomong biar selesai, ya Pak Lurah ya. Ya.
Nanti kalau orang-orang Pak Rudi nanti datang ke sini, di sini patok, di sana patok. Takutnya saya Pak Lurah ada pertumpahan darah di sini. Ya. Karena saya juga di sini duduk di lahan ini sudah puluhan tahun. Ya. Ya. Jadi kalau datang orang Pak Rudi nanti di sini patok nanti susah. Warga Pak Lurah, Pak RW, PRT nanti susah di sini. Oke. Pastikan berapa wilayah yang kamu kembangkan di sini biar kami tahu warga di sini. Siap. Oke, boleh saya jelaskan? Nomor 2 tunggu dulu. Masalah jalan, Gitu lah, Bang. enggak, masalah jalan yang dikatakan Pak Rudi itu permanen harus dipastikan. Harus jalan duluan baru dibangun. Tidak, tunggu saya ngomong. Dipastikan dulu. Karena dulu saya di sini ketemu Pak Rudi sama apa, itu jalan sementara. Saya merasa itu tak mungkin jalan yang Bapak bikin. Karena lahan di sini kosong, di sini kosong. Jadi kita harus jujur ngomongnya. Nggak jadi masalah Pak, itu semua bukti ada. Kami juga tidak mungkin membangun di atas lahan yang bukan menjadi hak milik kami. Bukan. Itu tidak mungkin. Itu hak milik Ya, Pak Rudi. ya. Cuman kalau dikatakan Pak Rudi itu permanen, biar dengar dulu Pak Lurah, Pak Itu RW, akan Pak RT. dibikinkan surat, nggak jadi, bahkan seketnya pun akan dibuat. Ya, jangan, jadi Itu jangan khawatir Pak. jangan hanya bahasa bayang-bayangan aja gitu. Ya, kalau kita langsung aja Pak, itu mau maaf, makanya tadi saya mengatakan ya mungkin harus, ya mungkin saudara-saudara sekalian itu masih ragu ya kan, apakah ngomong kita itu tepat atau tidak. Kalau yang mau lebih aman, ya itu nanti saya akan Sampilingan. dari pihak kelurahan mengkonsep. Ini 20 tahun Sekalian atau salah. ada sepeda. Itu saya apa? Jadi Ruko dekat sana ada tuh contoh deh tuh. Tidak, Dekat- Pak Rudi. dekat. Yang saya bilang gini, Daerah Rusto. kalau ada nanti orang Pak Rudi datang, Dia. di sana Pak Sini dia buat. Berubah-berubah. Sampai mana mah Itu tuh bayang-bayang. kita nonok sebelum. bisa kita nanti Ini sama-sama memang. tak enak di sini. Makanan itu begini Pak, ya kami itu dulu tidak dalam aja bayar dari mana saya mana. Ini Mau udah gentar. Ini cuma dukung benik gentar. Ada di Jawa mau menutup jalan. Ini yang harus Ikut saja tuh pemerintah. secara Iya. permanen. Masalah bukan Pak Rudi yang datang ke sini, tapi Pak Rudi datang mengukur itu makanya. Bukan, Pak. Itu mungkin ada arahan juga ya kan, kami pegang data ya kan, tentu kami mengukur ya apa yang kami miliki dulu ya kan, di mana yang harus kami jadikan jalan ya kan, di mana yang kami harus bangun rumah ya, itu kami kan memang bangun itu seperti itu Pak. Kalau abang jadi tukang itu pun seperti itu Pak, karena tanah Begini, memang harus biar jangan panjang. Pak Lurah tadi kan sebenarnya kan ada kegiatan lagi Pak Lurah kan. Makanya kita itu ngomongnya. Jadi sebenarnya kalau masalah ukuran tanah ini kan udah sertifikat katanya kan. sertifikat ya. Kalau sertifikat kayaknya tak ada lagi pengukuran balik. Nah, Sertifikatnya di mana? Berapa kurangnya dari sertifikat itu? begini Bang, patok kita dicabut Pak, ya kan? Patok kita, abang sudah hampir 20 tahun di sini. Pak Saribu mungkin tahu, sebelum ada bangun bengkel di situ, patok kita kan di tengah-tengah ada kan patoknya pakai paralon. Ya kan? Itu dicabut. Di belakang, ya di belakang sini, ya itu juga sama. Itu sekarang ada timbul yang biru. Biru itulah yang di antara dua biji rumah itu pas di tengah-tengah Pak. Jadi maksudku gini, biar jangan bertele-tele kita. Pak Lurah kan ada nih sekarang, Pak Ya. RW, RPT. Ah. Udah, mana suratnya? Ah. Biar kita tunjukkan di mana sebenarnya Oh, lokasi oke, tanah. nggak jadi masalah. Ah, jadi gini, Nanti ada kita- lucunya surat ini sekarang. Ya. Saya Ya. ngerti loh, Pak. Ya. Saya di media juga, Ah, online, dan saya setiap hari mengupload berita loh, Ya. ya. Mengasa BPN membuat sertifikat, tapi kok surat tanah Bapak patoknya sampai keluar jalan sana loh. Ya, itu memang seperti itu Bapak Kena harus sama tahu Bapak ini juga. sertifikatnya. Kok sampai keluar jalan, masa kita sampai ke sana lagi? Padahal gini dulu Pak, Ya. sebelum Bapak punya surat, Ya. itu udah jalan loh. Ya, Udah jalan, tunggu dulu. Sebelum Bapak punya surat sertifikat itu udah jalan, ya. Tapi kok BPN menurut Bapak itu sekarang tanah Bapak juga keluar sampai ke luar jalan lagi. Ada apa ini sebenarnya? Masalah surat ini ada apa ini sebenarnya, Pak? sabar, Pak. Di Karimun ini kita udah paham-paham saja sebenarnya. Jadi gini, Pak Lurah kan sekarang kan mau pergi. Sekarang kita ayo rame-rame. Di mana patoknya biar kita tunjukkan semua. Mana yang jalan itu kita langsung ke lapangan. Nanti kita akan kasih kalau Enggak, saudara. kita ke lapangan aja langsung. Siap. Nah, ke lapangan aja. Pak Lurah mau kerja itu. Tunggu. Ya.
nggak jadi masalah. Dalam apa? Semua itu akan kita clearkan. Jadi masyarakat nanti tak ini Pak lagi RT loh. pun ada, saya rasa Pak RT Ya. itu ada rumah Coba tetangga tanya Abang masyarakat. mediasi. Ya kan? Dia orang yang akan berdiri. Ya. Ya kan? Ukuran surat kita itu di mana, dari mana dan sampai mana kita tunjukkan. Sebenarnya, Ada. Jadi apa masyarakat ini? Tunggu dulu, sebentar Bang. Jadi gini, yang saya tangkap masalah apa surat tanah, kita pun udah menyatakan, Abang juga menyatakan, Pak Rudi Alam juga menyatakan, secara surat yang saya tangkap itu lebih besar surat daripada lahan yang ada sekarang. Itu satu. Karena kelewat-lewat tadi. Kami yang mau Cuman sido, itu kami dulu, mau sido. tunggu dulu. Nah. Percuma juga kita turun sekarang. Sabar dulu Bang. Ini saya juga coba kita mengarahkan supaya tidak turun dan itu sia-sia. Gitu. Dia ada dua kemungkinan. Maunya masyarakat ini disesuaikan dengan kondisi sekarang atau disesuaikan dengan kondisi surat, bukan surat yang dipegang Pak Rudi dulu. Kan ada dua Kalau Abang sabar kalau dulu, surat Pak Bang Rudi Rudi. tentu dia akan nunjuk melebihi. Nah, sedangkan masyarakat inginnya kan pure, maunya selesai barang ini. Nah, atau kita tunjuk dua-dua, nanti baru kita Bikin kesepakatan. baru beri kesepakatan lagi. Intinya tenang dulu, saya coba menenangkan. Kita sama-sama cari solusi karena dua-dua pihak menurut saya punya hak di sini, ya. Walaupun sekarang surat secara resmi dipegang Pak Rudi, tapi kita lihat dulu dengan fisiknya apa bisa nanti seperti apakan gitu ya kan. Nah, itu intinya. Kalau memang mau kita lihat dulu Pak Rudi. Nggak jadi masalah. Pak Lurah, Ya. itu kan ada contoh juga dibangun ruko yang dekat samping pizza itu kan dah lama itu. Sampai bisa. Itu kan kalau untuk jalan kan, kalau ini saya tak setuju lah kalau untuk ditutup. Ini kan udah puluhan tahun ini memang jalan. Kan solusi orang itu kan dibuatnya macam lorongnya kayak gitu, tolorong. Itu maaf, itu kami sudah pernah pikirkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena sesuai dengan surat, sesuai dengan apa yang kami bebaskan, kami beli, yang itu sekitar 5.000-6.000 meter. Kami hanya menguasai sekitar 3.000 meter. Ini sudah jauh berkurang. Posisi kami beli dengan price itu posisinya bisa turun ke 17 kok. Sekarang hanya tinggal 14. Ya kan? Jadi begini Bang, saya rasa begini Adek ya. Adek juga harus memaklumi kita. Kita menguasai tanah di sini. Ini belum ada apa-apa. Di sini pun belum ada lalu lalang. Hanya jalan setapak yang kita timbun, jalan motor aja. Jadi kita ini karena kita baik Ya, hati. ini kita lihat apa. Maka itu dari kita baik hati itu malah jadi mempersulit kita kan. Kita pakai kemarin sengaja kita menyisakan di situ karena untuk kemudian ini belum dibikin. Jalan ke situ belum dibikin. Untuk kemudahan masyarakat di sini. Ya kan? Untuk kemudahan masyarakat. Jadi karena ini sudah kami timbun, ya mohon maaf lah karena belum diseminisasi atau belum apa, ya mungkin mohon maaf dalam masyarakat, ya kan? Ya mungkin bawa motor itu ya mungkin agak sedikit becek-becek lah, itu mohon maaf lah. Karena di sini juga Paham. diseminisasikan becek. Begini Pak Laikan, begini mungkin Pak Rudi Pak Alam Jaya. Memang jalan ini pasti diambil dibutuhkan. Hanya saja kita sepakatlah kita kompensasinya itu berapa mau kita ajukan sama Pak Rudi itu aja. Kalau ini kalau mau dialihkan kita ke situ, tahu Pak Rudi kalau mau dibikin macam masuk lain tadi kan mau dibikin terowongan luar kan tak mungkin kan, tak mungkin PT pun tak mungkin tak mau begitu. Akhirnya bilang kompensasi pengganti karena memang jalan lama ini Pak. Tapi oke lah masalah di situ kita lah berumbuk kompensasinya itu mau dibelokkan ke situ, ikut kita mendukung bangunan Pak Rudi ini mau dibelokkan ke situ. Dan yang kedua, sama dia bilang itu patok Pak Rudi di sana di mana berapa di sana, di sudut sana berapa? Itu, Bang. Siapa? 49,8 ya kita hitung 49, hitung 47 pun nggak apa-apa, ya kan? Tarik dari situ itu sampai di tengah bangunan itu tarik dari jalan itu 49 aja. Kita kemarin kan udah ukur di situ. Ya. Pokok mangga itu. Ya, sampai yang sudah kita bebas, oke? Kurang pun nggak apa-apa, Bang. Jadi abek kamu sudah sampai ke depan rumah saya sana. Itu yang TV dibikin dia katanya. Jadi dari mana jalan? Dari sebelah sana. Membelok ke sini dari mana? Ada, Bang. Ada. Itu yang kita tunjuk lah, kita tunjuk dulu biar Langsung dibuat, langsung disemenisasi. Bisa masuk mobil.
Bisa, udah kita pikirkan, Bang. Lori air macam mana? Bisa masuk? Bisa. Karena air susah di sini kan. Susah apa-apa lah. Gini aja. Ya, jadi Jalan-jalan aja. Pak Rudi, kita udah lama kenal. ya. Tidak boleh dapat. Itu sepeda ini, itu bukan